Perkenalkan, nama saya Firdaningsih Setiawani Lawli dengan NIM 230311111501 dan dengan program studi statistika. Di sini saya akan mempresentasikan artikel dengan topik Market Basket Analysis. Tugas ini merupakan proyek akhir untuk UTS mata kuliah data mining yang diampu oleh Ibu Nur L. Godamer. Nah, di sini ada pun artikelnya berjudul Analisis Penjualan Toko Roti Menggunakan Market Basket Analysis. Kita masuk pada latar belakangnya. Nah, perkembangan industri makanan dan minuman, khususnya usaha bakery, menunjukkan peningkatan signifikan seiring perubahan gaya hidup masyarakat modern yang mengutamakan kepraktisan dan variasi produk. Dalam kondisi persaingan yang semakin kompetitif, pemahaman terhadap perilaku konsumen menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing dan efektivitas strategi pemasaran. Data transaksi penjualan yang dahulunya hanya berfungsi sebagai catatan operasional, kini dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi yang berharga melalui pendekatan data mining. Salah satu metode yang relevan adalah market basket analysis, yang mampu mengidentifikasi pola pembelian produk yang sering muncul secara bersamaan. Dengan menerapkan algoritma a priori, analisis ini berpotensi memberikan wawasan strategis bagi pelaku usaha dalam menyusun bundling produk, penataan tata letak, serta pengelola stok yang lebih efisien. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengungkap pola asosiasi produk pada toko roti sebagai dasar pengembalian keputusan berbasis data. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, produk apa saja yang paling sering dibeli oleh konsumen pada toko roti berdasarkan data transaksi. Yang kedua, kombinasi item apa saja yang membentuk frequent item set pada proses analisis menggunakan algoritma a priori. Yang ketiga, aturan asosiasi apa yang terbentuk dari pola pembelian konsumen ditinjau dari nilai support, confidence, dan lift-nya. Yang keempat adalah bagaimana hasil analisis asosiasi tersebut dapat digunakan untuk mendukung strategi pemasaran dan pengambilan keputusan toko. Nah, sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi produk yang memiliki frekuensi pembelian tertinggi pada data transaksi toko roti. Yang kedua, menentukan frequent item set yang terbentuk melalui penerapan algoritma a priori. Yang ketiga, membentuk dan mengevaluasi aturan asosiasi berdasarkan parameter support, confidence, dan lift. Yang keempat adalah memberikan rekomendasi strategi pemasaran yang relevan berdasarkan pola pembelian yang ditemukan. Nah, pertama-tama kita masuk dulu pada tinjauan pustaka sebelum kita masuk pada metodologi analisisnya. Yang pertama-tama untuk kita ketahui apa sih itu data mining. Nah, data mining ini adalah proses mengekstraksi pola dan informasi penting dari data berukuran besar. Teknik ini umumnya digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen dan mendukung pengambilan keputusan bisnis. Nah, yang kedua, market basket analysis. Nah, MBA ini merupakan metode untuk menemukan pola pembelian produk yang sering muncul bersamaan dalam suatu transaksi. Hasil analisis ini bersifat untuk strategi cross-selling, bundling, dan penataan produk. Dan yang ketiga, analisis asosiasi. Analisis asosiasi bertujuan menemukan hubungan antar item dalam data transaksi melalui ukuran support, confidence, dan lift. Aturan dengan nilai tertinggi dianggap signifikan dan berguna untuk memahami pola belanja. Yang keempat adalah algoritma a priori. A priori adalah algoritma yang digunakan untuk membentuk frequent item set berdasarkan batas minimum support. Nah, algoritma ini bekerja secara bertahap dan membentuk kombinasi item hingga menghasilkan aturan asosiasi yang valid. Nah, adapun metodologinya itu yang pertama kita pengumpulan data. Nah, eh, data transaksi ini diambil menggunakan data dari Kaggle dari toko roti The Bread Basket. Yang kedua, processing data. Kita itu membersihkan data, menghapus duplikasi, dan menata ulang format transaksi. Yang ketiga, pembentukan dataset transaksi. Itu mengelompokkan item berdasarkan ID transaksinya. Yang keempat, item one hot encoding. Jadi itu mengubah transaksi itu menjadi format binar 0 dan 1.
Nah, yang kelima itu penerapan algoritma a priori. Kita itu menentukan frekuen item set berdasarkan nilai minimum support. Yang keenam, pembentukan aturan asosiasi itu kita menghitung si support, confident, dan leave untuk menghasilkan aturan yang signifikan. Nah, sebelum kita masuk kepada hasilnya, kita masuk pada sintaks yang digunakan. Nah, di sini dapat dilihat. Nah, di sini kita running dulu datanya, kita kita upload datanya, terus kita panggil. Jadi di sini ada transaksi untuk ID 1, dia membeli item dengan cookies, hot coklat dan jam. Nah, selanjutnya di sini kita baca datanya itu, terus kita pisahkan item menjadi list. Nah, di sini tuh dipisahkan per item apa yang dibeli. Jadi, terus dimasukkan kalau misalnya dia membeli, misalnya dia membeli kopi atau teh, maka diberikan kode 1 dan tidak membeli diberikan kode 0. Begitu, untuk encoding juga di sini. Terus di sini itu dia kita memanggil aturan asosiasinya. Nah, di sini dihasilkan aturan asosiasinya. Jika membeli cake, maka membeli membeli teh dengan confidence-nya segini dan selanjutnya kita juga akan memanggil si kombinasi pembeliannya. Ada di C1, ada itemnya, ada supportnya juga berapa, terus di C2 juga sintaksnya, di C3 juga ini hasilnya. Jadi ini merupakan sintaks yang digunakan dalam menganalisis penjualan di toko roti ini menggunakan algoritma a priori. Pertama dari kita menghasil mengambil data, lalu kita running. Jadi kita masuk pada hasil penelitiannya. Nah, penelitian ini menghasilkan beberapa frekuen item set dan aturan asosiasi menunjukkan pola pembelian konsumen di toko roti. Temuan tersebut diperoleh melalui algoritma a priori dan disajikan dalam ringkasan hasil sebagai berikut. Nah, di frekuen item set C1. Nah, analisis C1 itu digunakan untuk melihat item yang paling sering muncul secara individual dalam seluruh transaksi. Hasil ini membantu mengidentifikasi produk inti yang menjadi fokus pembelian konsumen. Nah, berdasarkan tabel yang bisa dilihat pada layar, itu menunjukkan bahwa kopi merupakan item yang paling sering muncul dengan nilai support sebesar 0,599, yang artinya sekitar 59,99% dari seluruh transaksi mengandung kopi. Hal ini menandakan bahwa kopi merupakan produk yang paling diminati konsumen dan menjadi item utama dalam pola pembelian. Yang kedua itu di frekuen item set C2. Nah, analisis C2 ini mengidentifikasi kombinasi dua item yang sering dibeli secara bersamaan. Hasil ini penting untuk memahami pasangan produk yang berpotensi dijadikan bundling. Nah, berdasarkan hasil analisis ini, kombinasi Black Coffee ini Bread dan roti dan kopi memiliki nilai support paling tinggi sebesar 0,1455, yang artinya sekitar 14,55% transaksi melibatkan pembelian kedua item tersebut secara bersamaan. Ini menunjukkan bahwa kopi dan roti memiliki kecenderungan kuat untuk dibeli dalam satu transaksi dan berpotensi untuk strategi bundling. Nah, pada frekuen item set C3, analisis C3 mengevaluasi kombinasi tiga item yang sering muncul dalam satu transaksi. Temuan ini memberikan gambaran tentang paket pembelian yang lebih kompleks. Nah, berdasarkan hasil analisis, kombinasi Bread, Coffee, and Pastry itu muncul paling sering dengan nilai support 0,0173, yang artinya sekitar 1,73% transaksi terdiri dari ketiga item tersebut secara bersamaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa konsumen cenderung membeli paket roti, kopi, dan pastry sekaligus. Nah, yang selanjutnya adalah frekuen item set C4. C4 itu menampilkan frekuen item set berukuran 4 item karena semakin spesifik nilai support pada tingkat ini biasanya
rendah, tetapi tetap berguna untuk mengidentifikasi segmen pelanggan yang membeli paket lengkap. Nah, berdasarkan hasil analisis, dapat kita lihat bahwa kombinasi bread, media luna, coffee, dan pastry memiliki nilai support sebesar 0,14%. Yang artinya keempat item tersebut hanya muncul pada sebagian kecil transaksi. Meskipun rendah, pola ini tetap menunjukkan adanya konsumen yang membeli paket produk yang lebih lengkap. Nah, kita masuk pada aturan asosiasinya. Aturan asosiasi digunakan untuk melihat hubungan sebab akibat antar item menggunakan ukuran support, confidence, and leave-nya. Aturan ini memberikan wawasan mengenai kecenderungan pembelian konsumen. Dan berdasarkan analisis aturan asosiasi, aturan jika membeli tos, maka membeli kopi memiliki confidence tertinggi sebesar 73,26%, yang artinya setiap pembelian TOS memiliki peluang 73,26% diikuti dengan pembelian kopi. Nilai lift sebesar 1,22 menunjukkan bahwa hubungan tersebut lebih kuat dibandingkan kejadian acak, sehingga layak dijadikan dasar strategi pemasaran seperti bundling dan atau rekomendasi produk. Nah, adapun strategi dalam peningkatan penjualan, berdasarkan pola pembelian yang diperoleh dari analisis a priori, strategi peningkatan penjualan dapat dilakukan dengan memanfaatkan kombinasi produk yang memiliki nilai support dan confidence yang tertinggi. Temuan bahwa kopi sering muncul sebagai item dominan baik secara individual maupun secara berbagai kombinasi seperti kopi, roti dan kopi, dan jika membeli toast, maka membeli kopi, menunjukkan peluang besar untuk penerapan strategi bundling dan cross-selling. Toko dapat menawarkan paket khusus yang menggabungkan roti, pastry, dan kopi, khususnya pada jam-jam ramai, untuk mendorong peningkatan transaksi. Selain itu, penataan produk juga dapat dioptimalkan dengan menempatkan item yang sering dibeli bersama pada area yang berdekatan, sehingga memperbesar peluang pembelian impulsifnya. Kemudian, temuan frequent item set juga dapat digunakan untuk memperkirakan kebutuhan stok, terutama pada produk dengan support tinggi seperti coffee, bread, and pastry, sehingga ketersediaan barang dapat selalu terjaga dan potensi penjualan dapat dimaksimalkan. Adapun kesimpulannya, penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa kopi merupakan produk dengan frekuensi pembelian tertinggi melalui algoritma a priori. Diperoleh sejumlah frequent item set seperti kopi, kopi dan roti, kopi, pastry, aturan asosiasi yang terbentuk seperti jika membeli toast maka membeli kopi dengan confidence tertinggi menunjukkan hubungan kuat antar item dalam transaksi. Temuan ini memberikan dasar yang jelas untuk menyusun strategi pemasaran seperti bundling, cross-selling, dan pengelolaan stok berdasarkan produk yang paling sering dibeli. Baik, itu saja presentasi saya terkait materi market basket analisis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton.